Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bosan serta tidak jemu lisan kita menyenandungkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat berupa bisa menikmati ibadah. Musibah terbesar itu bukan banjir, bukan gempa, bukan tanah longsor dan seterusnya. Musibah terbesar itu adalah ketika kita tidak memiliki kenikmatan di dalam beribadah, tidak bisa menikmati ibadah. Lebih daripada itu, makin dijauhkannya diri kita dari aturan syariat. Itu musibah terbesar. Maka kita bersyukur Allah masih berikan ketetapan iman Islam kita, sehingga insya Allah kita masih bisa menikmati, merasakan nikmat menjalani ibadah. Nikmat umur panjang, sehat walafiat, yang lantaran dengannya pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah suasananya, cuacanya mendukung, sehingga kita bisa bersama-sama duduk bersilaturahim sambil berniat i'tikaf sekaligus bertolabul ilmi. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga, sahabat dan kita umatnya. Senang pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang haus. Haus apa? Haus apa? Haus minum? Ya tak? Enggak kan? Yang haus akan ilmu. Ya, alhamdulillah senang bisa berinteraksi, bisa bersama-sama kita duduk. Mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan malam hari ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan pembelaan terbaik nanti insya Allah. Kabar sehat Ibu Pak? Alhamdulillah. Bersyukur pula hari ini kita berada di tempat yang mulia, di bulan yang mulia.
Ya Bupaya, di tempat yang mulia ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid, karena masjid itu tempat bersujud, tempat kita beribadah. Alhamdulillah kita dihimpun. Berbahagia kita masih berada, diberikan kesempatan oleh Allah di bulan yang mulia. Bulan naon apa? Lain Januari. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, di pertengahan bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah tergolong sebagai bulan yang dimuliakan, arba'atun hurum, bulan yang mulia. Maka berada di bulan yang mulia, pantaskan diri kita untuk menjadi sosok-sosok yang mulia. Mengomentari bab ini, Imam Al-Baghawi menyampaikan, orang yang melakukan amal soleh pada bulan mulia, bulan haram tak naon bae Bu? Tuh, yang disebut bulan haram tak naon bae? Rajab. Ini jawaban kagak kompak sama sekali ya. Coba bapak-bapak, bulan lu dianggap bulan haram kan bulan lu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jeung bulan Rajab. Sekarang kita masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah masih berada di bulan Rajab kita. Maka beliau menyampaikan, siapa yang masuk bulan haram, berarti 4 bulan tersebut melakukan amal kebaikan, maka ia dilipat gandakan pahalanya. Yang melakukan amal buruk pada bulan haram itu juga dilipat gandakan. Melakukan amal soleh dilipat gandakan, amal jorek amal yang jelek itu juga dilipat. Ini memberikan satu semangat buat kita. Pertama, karena amal pada bulan ini dilipat gandakan, berupaya secara optimal kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin, karena nilainya pada bulan ini. Sholat maghribnya kita hari ini, duduk ngajinya kita hari ini, baca Qur'annya kita hari ini, itu berbeda dengan bulan selain bulan haram. Dilipat gandakan. Tapi ingat, yang melakukan amal dosa juga dilipat gandakan. Ini memberikan satu semangat buat kita untuk berupaya menekan sebisa mungkin, syukur-syukur mampu menutup rapat-rapat pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu yang bisa mendatangkan murkanya Allah, yakni dosa. Sekaligus menjadi pengingat, ini sebelum masuk ke materi, menjadi pengingat bahwa beberapa saat ke depan kita akan masuk bulan Sya'ban. Atuh iya, ujuk-ujuk Ramadan baik. Jangan dilewatin dulu Sya'ban heula, baru kemudian Ramadan gitu ya. Yang Ramadan baik gitu. Emang Ramadan aya naon? Yakin emang? Berarti akan mendekati bulan Ramadan.
maka ini kudunya kita siap-siap karena Ramadan bulan istimewa bertabur kebaikan. Jangan sampai terlewatkan kecuali kita bisa memetik, bisa mengambil kebaikan di sana. Maka yuk sama-sama kita panasi mesin keimanan kita. Kita mulai panasi ibadah kita supaya nanti Ramadan tiba nggak kaget. Wabil khusus ibu-ibu yang masih punya hutang, masih punya hutang, berat bayar. Utang naon Ustaz? Utang naon pikir utang puasa doang. Utang apa aja, gerak bayar. Utang uang bayar, uang, utang puasa bayar puasa. Utang puasa bayar uang. Nanti ada masanya bagi siapa? Yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Nah, ini yang datang kan masih pada muda-muda, insya Allah masih sehat, belum manula kan? Kalau sudah manula sok mangga, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Jadi kalau sudah lanjut usia, sok bayar fidyah baik, ulah puasa. Ya. Jadi kalau pengen nggak puasa, silakan tua dulu. Bahkan Nabi pernah mengatakan diangkat pena seorang hamba atas 3 perkara. 1, dari anak-anak sampai dia balik, tidur sampai dia bangun, gila sampai dia waras. Orang yang masih belum balik, orang dalam kondisi tidur, orang dalam keadaan gila tidak kena aturan syariat. Orang gila, orang lagi tidur, orang belum balik, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa. Jadi kalau pengen bapak ibu nggak puasa, nggak sholat, pilih di antara 3 itu. Kan kalau anak-anak sudah nggak anak-anak, ya kan? Ini semua mantan anak-anak, sudah bukan anak-anak lagi. Tidur lagi nggak tidur. Ya, nah peluang terakhir. Kalau pengen nggak usah sholat, nggak usah puasa, maka insya Allah aman tuh, gitu ya. Hayang Mbak, tetap kita maunya ibadah, insya Allah ya. Jadi silakan ibu-ibu yang punya, bapak-bapak itu sama, bagi yang masih punya tanggungan itu silakan dituntaskan, jangan nunggu lagi. Karena waktu itu begitu cepat adanya. Ini akan coba kita bahas betapa hendak kita sadari gitu ya, hari ke pekan ganti bulan ganti tahun. Kita sekarang sudah masuk tahun 2026. Sejatinya kita bertambah tahun itu berarti durasi jatah MOU kita dengan Allah itu makin berkurang, angkanya makin dari 25 jadi 26. Tapi ketika kemudian kita berbicara mengenai umur kita, maka saya ingin sampaikan, bicara waktu maka kita tidak keluar dari bicara umur kita.
Siapa yang pandai menggunakan waktunya dengan baik, yang pandai mengatur waktunya dengan baik, maka pada dasarnya dia adalah orang yang pandai mengatur umurnya. Cepat sekali. Ya. 2025, 2026 angkanya makin banyak. Akan tetapi pada esensinya, pada dasarnya makin berkurang. Betul? Makin berkurang. Maka happy birthday kata dia, orang yang lagi ulang tahun, panjang umurnya apa pendek umurnya? Jujur, panjang umurnya, kurang umurnya. Ada yang masih ulang tahun, bapak-bapak? Siapa tahu kan, nggak apa-apa. Bukan niup lilin, niup obor gitu. Bukan nambah umurnya, tapi makin kurang. Ini yang kemudian harus kita sama-sama renungkan. Satu gini, kalau kita bicara waktu, bicara umur, ini modal yang Allah kasih buat kita, Bu Pak. Namanya waktu. Waktu itu apa sih? Saya sering sampaikan. Waktu kan naon? Halo? Bu, waktu kan naon? Masa kan naon? Muter baik. Masa waktu masa gitu ya. Yang namanya waktu itu adalah kejadian, peristiwa demi peristiwa yang kita alami dan akan kita alami, itu adalah waktu. Kejadian, baik yang belum, yang sudah, atau yang tengah terjadi. Maka ini modal besar yang Allah karuniakan kepada kita. Dan semua dikasih modal sama kita ini. Urusan waktu modalnya sama. Saya tanya, ketika beliau dikasih modal 10 juta, kasih 10 juta misalnya, ada 3 orang kasih modal 10 juta, disuruh usaha. Yang ono biasa usaha, 10 juta jadi 100 juta dibayar jadi kasih sama dia 10 juta, jadi apa kira-kira? Masih nggak itu 10 juta? Beak gitu. Akhirnya beda-beda itu. Dikasih modal sama, tapi yang satu pinter ngolahnya dengan baik, akan beruntung dia. Yang satu nggak bisa ngolahnya, bukan beruntung, buntung. Di dalam Islam tidak ada ini modal 10 juta 5 bulan berikutnya balik 10 juta, itu namanya apa? Namanya naon dong? Impas. Nggak ada di dalam Islam itu cerita impas, itu nggak ada. Yang ada satu beruntung, yang kedua rugi, yang ketiga cilaka. Yang pandai dia menghasilkan, menambah menjadi lebih banyak, maka beruntung. Yang kembali seperti semula rugi. Apalagi dikasih 10 juta, nggak balik-balik 10 juta, malah habis. Itu pula yang kita alami saat ini. Semua dikasih modal yang sama nih kita. Ya, berkaitan urusan waktu, modalnya kita sama. Ada yang lebih dari 24 jam di sini? Tidak ada. Dasitin 24 jam, ono 24 jam. Semua kita 24 jam. Tapi pertanyaannya, 24 jam jadi apa? Prok.
Kata siapa? Pak Tarno kata dia. Ya apa itu namanya? Kata Pak Tarno. Masih hidup ya? Masih hidup ya. 24 jam tak jadi naon. Nggak usah pakai prok-prok. Ada yang 24 jam itu gini ya, itu bisa melampaui 24 jam ya. Ada yang tidak mendapatkan apa-apa di situ, bahkan tergolong menjadi orang yang rugi, dan lebih daripada itu celaka. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan secara serius hal ini. Walladzina lagwi mu'ridun. Semua harus berhitung-hitung. Laksana orang yang kaya pelit. Orang kaya pelit. Alias gitulah mereka sehe katanya. Ketika kemudian orang kaya mengeluarkan uangnya, ia akan berhitung-hitung serius. Apa kira-kira untungnya buat saya? Kalau enggak perhitungan benar. Nah, orang beriman tuh mestinya kayak begitu. Berurusan mengenai waktu laksana orang kaya yang pelit. Maksudnya apa? Berhitung-hitung serius. Apa saya berbuat begini manfaatnya? Ketika saya melakukan ini, apa kira-kira kebaikan buat saya? Mudaratnya apa? Manfaatnya apa? Berhitung-hitung, kalkulasi serius. Penuh perhitungan di hidup ini. Penuh perhitungan. Maka nanti ada yang betul-betul 24 jam itu berisi tentang kebaikan-kebaikan, amal yang soleh. Berulang saya sampaikan melalui mimbar ini. Kalau hanya menyandarkan hidup pada urusan sholat, berapa banyak sih kualitas sholat kita yang akan kita tukar dengan jannahnya Allah? Seberapa berkelasnya sholat kita? Jujur. Halo? Siapa yang sholatnya khusyuk nih? Angkat tangan. Nggak ada ya. Yang ngomong juga nggak berani angkat tangan soalnya. Insya Allah, sholat masih mikir kemana-mana ini. Imam baca sholat waqiah, kita bingung kan? Imam keliru, siapa yang mau benerin nanti? Apa dia? Insya Allah. Akhirnya apa? Ketika imam baca panjang, kita bingung mau ngapain kita. Jujur, mau ngapain? Yang di belakang imam ngelamun. Mata ngeliat kemana? Ada cicak tadi di tuh kemana-mana itu. Ada yang pakai baju Persib, kebaca lagi sama kita gitu ya. Bobotoh gitu misalnya. Kemana-mana. Udah baca itu kok imam belum kelar juga, ngelihat macam-macam akhirnya. Nah, maka ada orang-orang yang 24 jam akan jadi nilai. Nah, mudah-mudahan itu kita termasuk orang yang beruntung yang demikian. Karena apa? Mengkreat seluruh perjalanan hidupnya itu, perjalanan waktunya itu dalam rangka ibadah. Maka berkali saya sampaikan, mengandalkan sholat kita, ya Allah, tahu betul si Supri sholatnya kayak tahu betul Allah. Iya, pas takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu kemana pikiran kita? Melanglang buana entah kemana. Maka khusyuk itu perkara yang tidak mudah. Ya, tetapi tidak boleh kemudian kita berargumentasi bahwa daripada sholat nggak khusyuk mending nggak usah
Daripada sedekah nggak ikhlas, mending nggak usah bersedekah. Kacau kalau begini, gitu ya. Pengen khusyuk latihan terus sholat, pengen ikhlas latihan terus sedekah. Insya Allah. Tugas kita itu menyempurnakan ikhtiarnya. Ikhtiar dohirnya kita lakukan secara serius, pelan-pelan sambil ikhtiar batinnya kita benahi. Maka orang beriman dapat bangun tidur sudah yang diingat Allah. Maka ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dibaca tuh Pak, alhamdulillah. Buru-buru kebelet ke kamar mandi, ngadoa lah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Dibaca tuh Bu, alhamdulillah, insyaallah. Di sini ibu-ibu solehah atau bapak soleh, usai kamar mandi ngadoa deh. Naon doanya? Ghufronaka. Halo, apa? Ghufronaka. Pak, sama-sama. Ghufronaka. Udah sakit tuh baik apalin. Jadi pulang dari ini, nanti masuk kamar mandi, ghufronaka, pulang gitu ya. Kalau lupa tulisin di tembok, ghufronaka. Nah, laju sarapan, makan, ngadoa bismillah minimal. Nggak baca bismillah, laju gimana? Udah dapat 3 suapan lupa nggak baca bismillah. Saya ulangi lagi lah, nambah nasi gitu. Kita kacau itu. Pengen benerin nambah nasi, itu bukan ngulangi namanya. Bismillahirrahmanirrahim, awaluhu wal akhir. Selesai alhamdulillah illadzi wa ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Aduh, laju keluar, sebelum keluar rumah mau berangkat kerja, ngaca dulu, doa dulu, insyaallah. Jadi semua akan jadi pahala kumaha doanya. Mau ngaca, Allahumma barik lana lima. Eta mau ngaca, mau sarapan deh. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Aduh Ustaz, susah amat asadir. Bismillah, bismillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Berangkat, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula. Motor nyalain, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Baca doanya. Ketemu tanjakan, zikir dari apa? Kalau ketemu lagi naik motor, lagi naik nanjak, Allahu Akbar. Naik tangga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Jalannya landai, alhamdulillah. Insyaallah. Jadi semua ketika dibungkus dengan petunjuk yang diajarkan Rasul, maka 24 jam akan berubah menjadi kebaikan untuknya. Tetapi ada yang 24 jam boro-boro ingat sama Allah. Makan asal makan, tidur asal ngegeletak. Bangun asal bangun, masuk kamar mandi bodoh amat, kaki kanan kaki kiri, boro-boro doa. Ya bagaimana kita mendapatkan kebaikannya? Kalau memang belum hal minimal libatkan Allah, maca bismillah, insyaallah. Supaya apa? 24 jam itu menjadi nilai buat kita.
Ini modal sebenarnya. Nah, yang kedua, ini modal sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dituntut pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Untuk apa umurmu itu dihabiskan? Untuk apa umur yang Allah berikan itu digunakan? Tak main-main kita. Kalau kemudian umur kita digunakan pada hal yang itu menjadi murkanya Allah, naudzubillah wa naudzubillah min dzalik, akan dituntut karena ini dipinjami sama Allah. Ini titipan dari Allah, namanya titipan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau titipannya itu tidak sesuai nanti kembalinya. Maka penggunaan umur ini sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita lihat tujuan dari Allah menciptakan kita ini manusia adalah dalam rangka menjalankan Quran, menjalankan syariat agama, menjalankan aturan agama. Maka tidak boleh hidup ini keluar dari aturan itu. Bukan berapa lamanya ia tinggal di dunia, bukan berapa banyak umurnya hidup di dunia, akan tetapi nilai kemanfaatannya itu. Ada orang yang nanti diberikan umur tidak panjang, umur pendek, tapi kebaikannya melampaui umur biologisnya. Imam Syafi'i itu berumur 54, ya, tidak salah 54 tahun beliau wafat. Imam An-Nawawi hanya 40 sekian, ya, 43 atau berapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Tetapi kita lihat beliau itu umur yang tidak panjang, akan tetapi kebaikannya melampaui usia umurnya. Itu yang kemudian kita ingin hadirkan, prestasi itu yang kemudian kita ingin munculkan. Tatkala umur kita tidak panjang, akan tetapi kebaikan kita melampaui umur kita. Orang mengingat umur kita, orang mengingat kebaikan-kebaikan kita, orang mengingat amal-amal kita, kesolehan kita. Lantaran apa? Kemanfaatannya. Maka kata Nabi, sebaik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya untuk ibadah. Seburuk manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya tapi untuk maksiat. Jadi berbicara umur ini bukan berbicara siapa yang paling lama, tetapi nilai kemanfaatan umur itu. Buat apa kita diberikan umur panjang tetapi nggak manfaat? Lebih baik umur panjang yang manfaat, ya. Benar kan? Ya, jangan ngejebak saya, ya. Lebih baik umur panjang manfaat. Ibu mau yang panjang yang pendek? Panjang. Ya umur ya. Itu umur. Panjang tapi barokah. Panjang ada manfaatnya. Kasih umur panjang maksiat, umur panjang bukan kebaikan yang dilakukan. Kadang-kadang kita ngelihat orang-orang baik yang ditakdirkan umur tidak panjang, tapi kebaikannya itu menjadi inspirasi. Sehingga apa? Jadi jariah. Maka disebutkan begitu. Kenapa amalnya melampaui umurnya? Karena kebaikannya itu menjadi rujukan, kebaikannya menjadi inspirasi, kebaikannya menjadi contoh orang lain melakukan itu. Jariah dia. Nah, kita pengennya begitu. Orang itu kalau nanti kita mati yang diingat, tuh, Masya Allah, orang itu tuh dulu, Masya Allah. Coba kalau kemudian orang mati
dalam keadaan hidupnya tidak baik. Apa yang kemudian orang akan lakukan? Syukurin tuh, gitu ya. Alhamdulillah kampung kita aman. Tuh, alhamdulillah kampung kita aman. Disyukurin malah. Bila perlu dirayain ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Allah kasih umur tak panjang, tetapi manfaat itulah. Daripada panjang-panjang nanti nggak banyak manfaat. Enggak. Ibu mau kasih umur 300 tahun? Mau kan? Jadi ini amanah, tidak bergeser kaki anak Adam kecuali akan ditanya itu. Satu di antaranya umurnya itu dipakai buat apa? Pak, Bu, coba dah kita sejenak meraba diri kita masing-masing. Ini umur kalau merujuk kepada Rasulullah kayaknya izinnya saya pribadi kita sudah sisa. Tinggal mau apa lagi sih? Udahlah. Ya, optimalkan kita ibadah baik sama Allah, baik sama tetangga, baik sama lingkungan, insyaallah. Penting itu. Hablum minallah baik, hablum minannasnya juga baik. Hati. Ini amanah. Jadi selain ini modal yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga amanah. Yang ketiga, karakteristik waktu itu cepat berlalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya salasatu ayyam." Dunia itu ada 3 hari. Ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu hanya ada 3 hari. Ada berapa hari? 7. Kata Nabi 3 hari ini, kata Nabi ini ya. Dunia itu 3 hari yang sudah berlalu dengan semua yang ada padanya. Itu pertama, yaitu masa yang sudah lewat, namanya masa lalu. Maka masa lalu biarkanlah berlalu. Jangan disibukkan dengan masa lalu. Orang itu punya masa lalu, yang baik punya, yang buruk punya. Yang baik dipertahankan, yang buruk dibuang. Yang baik dijaga, yang buruk dibuang. Jangan pulang nanti dipraktekin ya. Kata Ustadz, yang baik bawa pulang, yang jelek dibuang. Sendal atau sendalnya yang buruk dibuang, yang baik dibawa pulang. Kacau itu mami nanti. Yang lalu sudah berlalu, sudah. Cuman kadang-kadang aduh, ibu-ibu tuh kadang, ibu-ibu yang di sono ya, kadang itu lagi punya masalah. Ada nggak yang kira-kira pernah punya masalah? Kalau wanita itu punya masalah, apa judul masalahnya? Itu yang lampu-lampu bisa keungkit-ungkit lagi, karena wanita itu ahli sejarah. Wanita itu ahli, mohon maaf, wanita itu ahli sejarah. Persoalannya apa gitu ya, terkadang udah 16-20 tahun yang lalu itu muncul lagi. Ada begitu? Alhamdulillah di sini mah nggak ada ya. Insyaallah pada aman. Di sono ya adanya. Di Tegal ya. Astagfirullahaladzim. Yang lalu, masa lalu, maghrib sudah masa lalu buat kita. Ya sudah, yang kalau tadi belum kusuk, jadi pelajaran buat kita.
Gimana caranya saya khusyuk? Yang kedua adalah masa yang akan datang bukan punya kita. Ramadan yang kata kita tinggal beberapa hari lagi di kalender sudah merah, kita lingkarin juga, tapi belum yakin kita nanti ketemu dengan Ramadan. Kita hanya berencana, ya kita baru bisa berencana, urusannya Allah nanti. Masa depan itu hanya berencana kita, bukan punya kita. Yang ketiga adalah saat ini, yang itu tidak lama. Fa'idha faragta fansab, jangan mudah. Izin, jangan mudah. Satu pekerjaan selesaikan, pekerjaan berikutnya menuntut kita. Maka seorang Syekh Hasan Al-Banna, beliau pernah menyampaikan, antara kewajiban yang dibebankan kepada kita dengan waktu yang tersedia, itu banyakkan pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Maka kita merasakan satu pekerjaan belum selesai, sudah menumpuk pekerjaan berikutnya, menunda-nunda. Maka yang repot adalah diri kita, menunda-nunda amalia-amalia soleh, maka nanti tidak akan bisa optimal. Itu adalah bisikan-bisikan setan, membuat angan-angan andai kata misalnya umpama, kan gitu tuh. Coba misalnya andai kata, itu kan nggak terjadi. Kita dihebohkan dengan bab itu. Nanti saja tobatlah kalau sudah pensiun. Nanti tobat kalau sudah tua. Nanti saya sholat kalau sudah. Nanti semua nanti. Yakin sampai nanti. Yakin nanti ketika tua nggak ada punya urusan. Sholat nanti kalau sudah saya, anak-anak sudah pada mentas, sudah pada punya istri, sudah punya suami. Yakin. Yakin nanti kita nggak punya urusan. Makin tambah umur kita, udah usia pensiun, udah aki-aki kita di rumah, ngomong incu. Bukan ini, yang nggak ada selesainya Pak Bu, nggak ada selesainya. Nunggu nanti. Saya sholat nanti kalau sudah tua lah. Gini izinnya, hari ini kita punya kemampuan, ya, punya fisik yang kuat, punya kemampuan yang kuat, nggak mau menjalankan itu. Lantas nanti ada sesi di mana kita pengen melakukan ini dan itu, melakukan amalia soleh, tapi fisik nggak nuntut. Halo? Kita pengen nanti baca Quran kalau sudah tua misalnya, sudah nggak nuntut. Nanti saya pengen, nggak nuntut, sudah fisik sudah nggak kuat. Tapi bersyukur, alhamdulillah, ketika di mudanya dia sudah membiasakan. Saya pernah sampaikan ini, ya, ketika di mudanya dia sudah membiasakan, di waktu dia mampu itu dia bisa melakukannya. Ketidakmampuannya nanti, izin saya ulang, ketidakmampuannya nanti akan dihitung oleh Allah mengikuti apa yang dilakukan waktu dia keadaan sehat. Ketika dia sehat terbiasa sholat, ketika dia sehat terbiasa baca Quran pada masanya. Tapi nanti ada sesi di mana sudah nggak mampu lagi secara fisik, sudah nggak bisa datang lagi. Allah akan catat kesemuanya sebagaimana dulu saat dia sehat, dulu saat dia mungkin. Tuh. Maka izin yang muda jangan merasa muda. Masih muda kayak ini. Malaikat maut masih jauh. Kayaknya di daftar juga belum ada. Orang mati nggak pakai urutan abjad. Kalau urutan abjad ateng duluan. Oh iya, huruf A dia ateng terus asep lagi lah. Haji bener.
Supri sih rada jauh, Supri S-nya. Apalagi Zainab ya, agak jauhan deh. Tapi kan kan nggak berdasarkan itu semua dikocok sama Allah gitu ya. Bukan nomor urut tapi nomor cabut. Lain nomor urut, nomor cabut. Saudara, satu amanah dari Allah, dua ini sikat sekali adanya, maka jangan nunda. Alhamdulillah kita nih ibu-ibu, bapak-bapaknya berantusias untuk sama-sama belajar ya. Karena kalau nunggu tarsok khawatir kita nggak kebagian. Mumpung dikasih sehat, jalankan ya. Mumpung dikasih kesempatan, kita lakukan hari ini itu, karena beberapa saat kemudian akan menjadi masa lalu ya. Masa lalu saya sering sampaikan gini, seperti orang nyetir. Orang kalau driver nyetir fokus ke depan, lihat spion itu sesekali. Kalau dia melulu ngelihat spion, tandanya dia mau mundur. Ngeliatin spion baik kan mau mundur. Tapi kalau kali-kali saja ngelihat spion, ngelihat di belakang, buat apa? Buat rambu-rambu kita. Takut ada yang mau nyalip, takut nanti nyenggol orang. Maka izin Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik waktu seperti itu. Pelit kita menggunakannya karena boleh jadi kalau kita nggak berhitung-hitung secara serius akan menjadi sumber ketidakbaikan nanti buat kita. Maka harus jauhkan dalam diri kita rasa malas, menunda, yang itu dikhawatirkan kita tidak berjumpa dengannya. Ada satu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk didawamkan, dijadikan sebagai zikir-zikir harian kita, agar kita terhindar dari satu yang namanya kemalasan, kebakhilan, dijauhkan dari lilitan hutang. Mau ngapalin doanya Pak? Gampang. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrihir rijal. Hafal? Nah, nanti pengen hafal, lihat di channel Al-Kautsar. Nanti ada dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrihir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyedihkan dan menyusahkan, dari hal-hal yang lemah, malas, ya, kikir, penakut, hutang serta penindasan urut, ya, penindasan orang. Itu doa yang perlu didawamkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrihir rijal. Mudah-mudahan
Ini ya sekedar ingatkan saja buat pribadi gitu ya, agar kita betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada, umur yang ada, ini menjadi ajang pembuktian buat kita termanfaatkan umur kita dengan baik, yang mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita dalam kebaikan bersama orang-orang soleh di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi